어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Baik, di sini saya akan menampilkan fakta yang menarik nih dari hewan yang kecil, yaitu hewan ladybug atau kumbang kepik. Nah, kalau kalian penasaran, silahkan nonton video berikut ini. Kumbang koksi, yang disebut juga dengan kumbang kepik, adalah kumbang kecil yang membentuk famili Coccinellidae. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar kecil dan punggungnya yang berwarna-warni, serta pada beberapa jenis yang memiliki bintik. Orang awam kadang menyebut kumbang koksi ini sebagai kepik karena ukurannya dan perisainya juga yang keras. Namun, kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik atau Hemiptera. Serangga ini dikenal sebagai sahabat petani karena beberapa anggotanya memangsa serangga-serangga hama seperti kutu daun. Walaupun demikian, ada beberapa spesies koksi yang juga memakan daun sehingga menjadi parasit bagi tanaman. Nah, kumbang ini ditemukan di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah tempat hidup tanaman yang menyediakan makanannya. Di dunia ini, kurang lebih ada sekitar 5.000 spesies dan yang terbesar panjang tubuhnya mencapai hampir 1 cm. Adapun kumbang koksi ini memiliki penampilan yang cukup khas sehingga mudah dibedakan dari serangga lainnya. Tubuhnya yang berbentuk nyaris bundar dengan sepasang sayap keras di punggungnya. Sayap keras di punggungnya ini memiliki berwarna-warni, namun umumnya berwarna mencolok ditambah dengan pola seperti totol-totol. Sayap keras yang berwarna-warni itu sebenarnya adalah sayap elytra atau sayap depannya. Sayap belakangnya berwarna transparan dan biasanya dilipat di bawah sayap depan jika sedang tidak dipakai. Saat terbang, ia mengepakkan sayap belakangnya secara cepat. Sementara sayap depannya yang kaku tidak bisa mengepak dan direntangkan untuk menambah daya angkat atau saat ia terbang. Sayap depannya yang keras juga bisa berfungsi sebagai perisai pelindung. Kumbang koksi ini memiliki kaki yang pendek serta kepala yang terlihat membungkuk ke bawah. Posisi kepala seperti ini membantunya saat makan hewan-hewan kecil seperti kutu daun. Di kakinya terdapat rambut-rambut halus yang berukuran mikroskopis atau hanya bisa dilihat dari mikroskop yang ujungnya seperti sendok. Nah, dia juga memiliki rambut yang menghasilkan bahan berminyak yang lengket sehingga kepik ini bisa berjalan dan menempel di tempat-tempat yang sulit seperti di kaca atau di langit-langit. Adapun kepik ini adalah hewan karnivora yang memakan hewan-hewan kecil pengisap tanaman, semisal kutu daun atau afid. Larva dan kepik dewasa dari spesies yang sama biasanya memakan makanan yang sama. Kepik makan dengan cara mengisap cairan tubuh mangsanya. Di kepalanya terdapat sepasang rahang bawah atau mandibula untuk membantunya memegang mangsa saat makan. Lalu ia menusuk tubuh mangsanya dengan tabung khusus di mulutnya untuk menyuntikkan enzim pencerna ke tubuh mangsanya. Lalu ia mengisap jaringan tubuh mangsanya yang sudah berbentuk cair. Seekor kepik diketahui bisa menghabiskan 1.000 ekor kutu daun sepanjang hidupnya. Wow, sangat banyak ya. Beberapa jenis kepik, semisal kepik Jepang dan kepik dari spesies Epilacana admirabilis, diketahui sebagai herbivora karena memakan daun. Kepik ini tersebut biasanya meninggalkan jejak yang khas pada daun bekas makanannya karena mereka tidak memakan urat daunnya.
Semua spesies kepik memiliki 5 kesamaan berikut. Ini faktanya. Yang pertama, kepik memiliki kaki yang bau. Kamu mungkin sudah tahu bahwa hampir semua spesies kepik ini adalah predator baik sebagai kepik dewasa maupun larva. Mereka mengonsumsi berbagai macam mangsa, termasuk kutu daun, tungau, kutu putih, dan juga kepompong. Tapi, tahukah kamu bahwa ladybugs ini meninggalkan jejak kimia saat mereka berjalan berkeliling mencari mangsa mereka? Jejak ini adalah jenis bau yang mudah menguap yang dikenal sebagai semiotic chemical dan mengirimkan pesan ke serangga lain. Ketika serangga pemangsa lainnya ini keluar berburu untuk memangsa pada tanaman yang sama, ia mencium jejak kaki ladybug dan mungkin memutuskan untuk tidak meletakkan telurnya di sana. Hanya untuk menjaga telur-telur itu tidak dimakan oleh ladybug juga. Sebagai contoh, kaki yang bau dari kumbang kecil ini dapat mencegah tawon parasit dari bertelur di kutu daun karena tawon betina ini tidak ingin anaknya dimakan bersama kutu daun. Yang kedua, kepik adalah kanibal, yang mana sebuah proses yang dikenal sebagai analisis kepuasan molekuler memungkinkan para ilmuwan untuk mencari tahu nih siapa yang makan, siapa di kebun. Para ilmuwan memeriksa DNA yang digunakan atau ditemukan dalam sistem pencernaan serangga yang membantu mereka belajar tentang apa yang disantap ladybugs dan serangga ramah kebun lainnya. Sebuah tim ilmuwan menemukan bahwa lebih dari separuh kepik yang dikumpulkan di ladang kedelai memiliki sisa-sisa spesies kepik lainnya dalam usus mereka. Banyak dari mereka mencerna beberapa spesies. Ketika satu kepik memakan kepik lain, itu disebut predasi intraguil. Dan ini adalah kejadian rutin di kebun. Kebiasaan makan kepik adalah urusan yang rumit. Yang ketiga, kepik jarang terlihat berkelompok kecuali di atas pohon. Meskipun banyak, kepik Amerika Utara adalah predator generalis yang memakan mangsa. Apapun yang dapat mereka tangkap. Ada juga banyak spesies khusus yang hanya dapat mengonsumsi satu jenis kembang atau tungau tertentu. Untuk bertahan hidup, kepik-kepik ini harus tinggal di pohon tertentu yang menjadi tempat bagi spesies serangga yang memakan atau mereka konsumsi. Namun, bahkan di antara kepik yang bisa memakan keragaman besar dari mangsa serangga, ada lusinan spesies yang menghabiskan seluruh hidup mereka di kanopi pohon. Kamu hampir tak akan pernah melihat kepik yang bergantung pada pohon dan kebun ini kecuali kamu seorang arbovirus atau monyet. Yang keempat, kepik asli tidak menghabiskan musim dingin di rumah. Kepik yang masuk ke rumah dan bangunan lain untuk menahan musim dingin adalah ladybugs beraneka warna Asia yang juga disebut ladybug harlequin. Semua spesies ladybug asli menghabiskan musim dingin di luar rumah, di serasa daun, di bawah kulit pohon, di celah-celah alami, atau dalam kasus ladybug konvergen, mereka bermigrasi dan berhibernasi di puncak gunung. Sayangnya, ladybugs harlequin ini non-pribumi jauh melebihi jumlah spesies ladybug asli di banyak bagian di Amerika Utara. Dan faktanya, ladybugs yang sangat kompeten dan eksotis ini dapat disalahkan atas penurunan dramatis pada banyak
spesies kepik asli. Jadi gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan setelah melihat video tadi akan keunikan nih dari binatang yang kecil, yaitu ladybug atau kembang kepik. Karena ternyata yang setelah kita lihat video tadi, ladybug ini memiliki beberapa keunikan yang ada di dunia. Sekian video penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.